Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 7 Mei 2024 dengan sari berita. Tingkat kelulusan SMA, SMK, SLB di Kabupaten ND mencapai 99%. Sosialisasi sertifikasi halal mendapatkan respon positif dari pelaku UMKM di Manggarai Barat. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, secara keseluruhan tingkat kelulusan SMA, SMK, dan juga SLB se-Kabupaten ND tahun pelajaran 2023-2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 99%. Informasi ini selengkapnya disampaikan Suimam. Koordinator Pengawas Diklat Menengah Korwas Dikmen Kabupaten ND, Dr. Randa Wahyuni Budi Asi, MPD, kepada RRI di ruang kerjanya Senin 6 Mei 2024 mengatakan persentase kelulusan ini dilihat dari data yang ada, yang mana untuk SMA, SLB total peserta 2.395 orang, tingkat kelulusannya 99,85%, sedangkan SMK total peserta 1.959 orang, tingkat kelulusannya mencapai 99,86%. Dijelaskan untuk SMA se-Kabupaten ND yang tidak lulus itu ada 2 orang dan SMK 1 orang. Jadi kalau bisa disimpulkan yang tahun ini yang tidak lulus dari Dikmen itu hanya 3 orang. Menurutnya jumlah kelulusan tahun ini memang mengalami peningkatan jika dibanding tahun lalu. Ada peningkatan signifikan karena kita melihat lagi bahwa ini kan kurikulum yang terakhir untuk yang ke-13. Jadi berbagai upaya kita usahakan seperti anak-anak memberi les tambahan untuk ujiannya, pemantapannya betul-betul mantap. Sepertinya tahun lalu ya datanya ya secara angkanya saya tidak terlalu paham, minta maaf karena saya juga Korwas baru. Ia melanjutkan jumlah SMA SMK di Kabupaten ND yakni SMA sebanyak 21 sekolah dan SMK 18 sekolah. Ditambahkan kelulusan SMA SMK SLB se-Kabupaten ND ini merupakan kelulusan angkatan terakhir untuk kurikulum 2013 K13. Kasus warga desa Kota Baru yang diterkam buaya pada saat memancing di muara sungai di wilayah Kecamatan Kota Baru pada Sabtu 4 Mei 2024 lalu, pemerintah desa dan semua pihak terkait perlu lakukan edukasi kepada warga setempat mengenai keselamatan dan juga pencegahan agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Kisah penuturan dari para orang tua, kejadian ini adalah kejadian pertama. Anggota DPRD ND asal Dondo Kecamatan Kota Baru Vincent Sangu kemukakan, berdasarkan penuturan sejarah kasus warga Kota Baru yang diterkam buaya ini merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah. Dengan kasus ini menurut Vincent Sangu telah menjadi peringatan bagi warga yang bermukim di sekitar muara desa Nionaga, Niotonda, Toh Timur dan desa Kota Baru untuk senantiasa waspada akan ancaman buaya. Selain itu juga kasus ini harus menjadi perhatian serius mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, mengingat peristiwa ini akan terus menghantui aktivitas masyarakat pesisir. Tapi juga ini sebagai peringatan untuk elemen pemerintahan, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Karena ini menjadi sebuah ancaman bencana yang terus akan menghantui derap langkah kehidupan masyarakat pesisir di Kecamatan Kota Baru. Lebih lanjut, Vincent Sangu kemukakan berdasarkan kesaksian warga, buaya juga dilaporkan berada di sekitar perairan muara desa Dondo, kurang lebih sebanyak 10 ekor. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah kabupaten untuk memikirkan solusi agar warga tetap dalam keadaan aman. Itu sebagai wakil rakyat, saya mendesak kepada pemerintah kabupaten
untuk memikirkan jalan keluar bagaimana masyarakat di Kecamatan Kota Baru yang terancam nyawanya oleh adanya buaya yang sudah berkeliaran sampai di perkampungan agar mereka bisa hidup tenang, aman di. Vincent Sango juga menekankan pentingnya edukasi bagi anak-anak yang selama ini menjadikan pantai dan muara sebagai lokasi bermain. Hal yang sama juga berlaku bagi warga yang memiliki mata pencarian menjala di pesisir pantai hingga ke bagian muara sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka dalam mencari nafkah. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat mendapat respon baik dari para pelaku UMKM di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Kegiatan sosialisasi sertifikat wajib halal dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia karena batas akhir penerbitan sertifikat wajib halal bagi pelaku UMKM pada Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Halal Kabupaten Manggarai Barat, Mohaimin SAG kepada RRI di Labuan Bajo. Mohaimin mengatakan sebagai Satgas Halal di Kabupaten Manggarai Barat melakukan pendampingan kepada para pengusaha pelaku UMKM untuk segera melakukan pendaftaran sehingga bisa mendapatkan sertifikat halal. Pendaftaran dilakukan secara gratis dan berharap kesadaran dari masyarakat agar bisa melakukan pendaftaran sehingga bisa mendapatkan sertifikat halal untuk usaha mereka. Kegiatan sosialisasi sertifikat halal di Kampung Ujung Manggarai Barat menjadi lokus utama untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, walaupun kegiatannya dilaksanakan serentak di seluruh desa wisata yang ada di NTT. Satgas Halal Kabupaten Manggarai Barat melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pendaftaran dan serbit untuk sertifikat halal. Ini gratis dilakukan, tidak memungut biaya. Pada tempat terpisah, Dewi Handayani, salah satu pelaku UMKM yang berdomisili di Kelurahan Labuan Bajo, mengakui kegiatan sosialisasi sertifikat halal yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat sangat baik karena bisa membantu pelaku UMKM di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kampung Ujung. Bagus ya, pokoknya ya kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih apa ya, produk kami ini bisa berjalan lebih maju lagi Pak, dan bisa diterima oleh kalangan luar lah. Dewi berharap dengan diterbitnya sertifikat halal, ke depan usahanya dapat berjalan lebih maju karena produk usaha yang digelutinya sudah bisa diterima oleh masyarakat umum, termasuk masyarakat dari luar yang datang berkunjung ke Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, Rovinus Wula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Bertahun-tahun alami kesulitan akses kelompok P3A Lowo Bua, Desa Weaau, Kecamatan Buawae, Kabupaten Nagekeo, swadaya buka jalan tani. Laporan disampaikan Nikolaus Bakumeli. Sulitnya akses masuk dan keluar ke lokasi persawahan yang selama ini dialami oleh anggota kelompok P3A Lowo Bua mengharuskan mereka untuk berinisiatif secara swadaya membuka jalur jalan yang telah bertahun-tahun sangat susah dilewati, khususnya untuk akses masuk dan keluar alat dan mesin pertanian atau alsintan yang sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan lahan pertanian dan pemanenan seperti hand traktor, mesin perontok padi, mesin pompa air, dan kendaraan roda 2. Kepada RRI, Koordinator P3A Lowo Bua, Theodorus Seda, menuturkan pengerjaan jalan tani tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama anggota P3A Lowo Bua yang memiliki tujuan dan mimpi yang sama untuk mengurai kesulitan yang telah bertahun-tahun dialami. Jadi kalau untuk jalan tani untuk bisa menjangkau semua anggota P3A di Lowo Bua itu, dia panjangnya bisa mencapai 2 kilo, malahan lebih. Jadi untuk sementara ini kan kami antisipasi dulu
antisipasi dulu agar hand traktor itu dari jalan artinya jalan yang bagus lah menuju ke lokasi kami itu. Nah, kami antisipasinya sekitar 200 meter dulu. Tapi sekarang jalan kami itu masih santai, Pak. 2 kilo lebih ya. Ada inisiasi untuk buka jalan karena akses itu alasan bahwa akses kami transportasi misalnya hand traktor saja mau masuk ke lokasi kan susah, setengah mati, apalagi daerahnya kan agak terjal, memang susah sekali hand traktor saja mau masuk ke lokasi kan susah. Itu nanti ke depannya itu kan tetap berpikir bahwa kalau memang tidak ada bantuan dari manapun, jalan alternatif yang kami harus lakukan tetap kami harus buat, karena itu untuk kepentingan kami semua anggota ketiga, terutama itu jalannya hand traktor. Kalau itu jalan auto memang agak susah hand traktornya. Jadi harapan anggota ketiga bahwa jalan kami ke Lobua itu bisa diperhatikan, karena memang kami selama ini susah sekali transportasinya, kemudian di sana juga P3A-nya besar, tetapi saluran penyaluran kami belum permanen. Ditambahkannya, jalan tani yang dikerjakan secara manual oleh kelompok P3A Lowabua menyambung dari jalan tani yang telah digusur sebelumnya, namun gusuran tersebut belum sampai di lokasi persawahan milik anggota P3A Lowabua. Sementara itu, Kepala Desa Weau Vitus Lado ketika dihubungi RRI menyampaikan untuk persoalan tersebut, dirinya mengakui bahwa pihak pemerintahan Desa Weau telah memikirkan terkait hal tersebut, namun karena keterbatasan anggaran, khususnya penggunaan dana desa, sehingga untuk saat ini persoalan tersebut belum bisa dilakukan atau tertunda. Kita sudah berpikir karena memang dengan keterbatasan akhirnya program itu kan masih tertunda, sehingga mereka untuk dalam rangka untuk mempercepat memudahkan mereka, akhirnya mereka mengambil untuk bisa membuka dengan cara swadaya perkembangan mereka. Dan semua biaya mereka tanggung sendiri. Pemerintah juga tidak ikut membantu dengan cara apapun tidak. Itu luar biasa, memang sangat memberikan apresiasi dukungan yang luar biasa kepada mereka karena itu kebutuhan. Daerah mereka tuh daerah yang memang sangat sukses sekali ya, kalau mau dengan Al-Sintan dekat saja harus. Bagaimana supaya bisa membuka aksi itu, supaya memudahkan mereka. Menurut Doruseda, lokasi jalan tani yang dibuka secara manual oleh anggota kelompok tani P3 Lowabua tersebut sebagian besar didominasi oleh bebatuan dan cadas, sehingga memaksa mereka untuk bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan bersama anggota kelompoknya. Dirinya mengharapkan adanya perhatian dari pihak manapun terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para petani dalam memperlancar aktivitas terutama jalan tani untuk akses Al-Sintan, sehingga dapat meningkatkan hasil produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, imunisasi merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan juga balita. Namun hingga saat ini angka imunisasi bayi dan juga balita di Kabupaten Ngada masih tergolong rendah. Informasi ini selengkapnya disampaikan Feriso. Ada 4 kabupaten yang cukup menantang, yaitu Ngada, Saburai Jua, Rotendau, dan Kabupaten Kupang. Angka imunisasi bayi dan balita di Kabupaten Ngada hingga saat ini masih tergolong rendah atau belum memenuhi target secara nasional. Hal ini dipicu dari lemahnya kesadaran orang tua untuk membawa bayi dan balita ke tempat pelayanan imunisasi akibat dampak dari COVID-19 yang melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Demi mengatasi rendahnya cakupan imunisasi, maka pemerintah telah melakukan berbagai inovasi yang melibatkan masyarakat dengan pendekatan human-centered design atau membangun komunikasi dengan masyarakat oleh petugas kesehatan yang menggunakan pola pendekatan secara terus-menerus dan menarik sehingga menggugah masyarakat untuk tertarik serta bersemangat untuk melakukan imunisasi bagi bayi dan balita. Kepala Kantor UNICEF NTT dan NTB Yudhistira Jevangoe menjelaskan, target pencapaian imunisasi di Kabupaten Ngada masih tergolong rendah karena baru mencapai 60%, sehingga dibutuhkan kerja keras agar masyarakat tergugah untuk melakukan imunisasi bagi bayi dan balita dengan menggunakan pola yang kreatif dan inovatif. Jadi memang kalau untuk NTT sendiri, kendala utama itu sejak COVID-19 itu ada penurunan yang cukup signifikan untuk cakupan imunisasi.
anak-anak. Nah, dari data yang dilihat ada 4 kabupaten yang cukup menantang, yaitu Ngada, Saburai Jua, Rotendau, dan Kabupaten Kupang. Nah, karena itu UNICEF ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bagaimana kita membuat strategi-strategi sehingga kita bisa mengajak kembali orang tua untuk mengantar anaknya imunisasi. Karena saya kira tanggung jawab utama itu adalah di orang tua. Imunisasi sangat penting bagi bayi dan balita karena dapat melindungi bayi dan balita dari penyakit mematikan seperti TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, dan polio. Sehingga melalui program imunisasi, bayi dan balita akan tumbuh sehat sesuai harapan orang tua dan pemerintah. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ingatkan semua pihak terkait pentingnya mengawasi tahapan pemilu terutama perihal anggaran. Epi Wahab melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan berlangsung serentak pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU Manggarai Barat mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada di Nusa Tenggara Timur secara umum dan Kabupaten Manggarai Barat secara khusus. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Krispianus Beda. Publik dan juga kita semua yang ada di sini selalu mengawal dan memonitor terkait dengan tahapan-tahapan utama. Dia menambahkan agar tahapan terkait perencanaan dan juga anggaran menjadi perhatian penting untuk diawasi dan dikontrol publik. Mengingat anggaran tersebut merupakan anggaran negara yang harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan negara juga. KPU dan Bawaslu melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada menggunakan anggaran kita semua. Oleh karena itu pastikan untuk mengawal bukan hanya tahapan-tahapan strategis, tetapi pastikan mengawal semua tahapan mulai dari tahapan perencanaan dan anggaran sampai dengan tahap akhir. Karenanya atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sekali lagi saya menyampaikan, mari bersama mewujudkan konsolidasi demokrasi dalam melalui pilkada 2024. Di akhir sambutannya dia mengajak para instansi pers agar selalu mengawasi dan mengontrol tahapan pilkada terutama terkait anggaran pilkada yang digunakan agar pilkada yang diselenggarakan dapat berjalan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir. Pentingnya upaya pelestarian pangan lokal tidak saja dengan mendata dan juga mengklasifikasi pangan lokal yang ada di masyarakat, namun pendokumentasian pangan lokal juga perlu dilakukan. Lady Badin melaporkan. Pengarsipan dan pendokumentasian pangan lokal yang dimiliki oleh sebuah desa ataupun komunitas adat perlu dilestarikan agar nantinya menjadi bahan penelitian dan pengembangan pelestarian pangan lokal itu sendiri. Komunitas Tanpa Dinding bersama beberapa partner kerja seperti Fakultas Pertanian Universitas Flores menyadari akan pentingnya pendokumentasian pangan lokal tersebut. Isberibe, founder Kampus Tanpa Dinding, mengungkapkan bahwa pentingnya dokumentasi sebagai salah satu langkah untuk upaya mengidentifikasi pangan lokal yang ada di sekitar masyarakat. Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hamalamde, ada Urusade. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke ND. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di Isberibe berharap dokumentasi pangan lokal tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat sehingga menjadi langkah efektif untuk memperkenalkan pangan lokal tersebut ke generasi mendatang dan langkah penting dalam penelitian tentang manfaat dari pangan lokal itu sendiri. RRI ND, Lady Badin melaporkan.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.